Traders, balik lagi di TV Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini saya mau sombong sama Pak Tito. Kali ini saya mau sombong, Pak. Kenapa Saya tuh? udah jago trading sekarang. Walah masa. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ternyata sekarang trading itu bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi. Bapak kan orang lama, belum tentu tahu-tahuan gini-gini nih, saya kasih tahu ya. Kasar nih mainnya umur. Jadul. Ini ya Pak, saya tadi screenshot kondisi market hari ini, ya kan? Saya screenshot, saya upload ke ChatGPT. Oh. Nah dulu saya bilang sama dia, di kondisi market seperti ini, apa yang harus saya lakukan, buy atau sell? Putuskan sekarang dan jelaskan. Dikasih saya jawaban. Nih, Jawabannya? keputusan lebih kuat ke sell. ChatGPT. Oke. Apa itu metode? Langsung dijawab sama dia. Oke, komplit dengan SLTP loh. Saya tes lagi dong. Saya tes ke Gemini. Punyanya Bapak Google. Sama, promptnya sama, saya masukin. Saya masukin tadi jawabannya sell juga. Sell juga? Sell juga. Tapi banyak-banyak kondisinya kalau yang ini. Kalau yang di Gemini, dia ngasih opsi, misal nih opsi pertama, hold dulu, ambil keputusan jual atau beli jangka pendek, misalnya gitu. Yang kedua, sell, counter trend. Tapi yang lucu opsi ketiganya dia tulisnya buy. Opsi ketiganya buy, follow the trend lah, kata dia gitu. Tapi kan ini semua jadi gampang. Iya. Gimana menurut pelaku trading dari tahun 2010-an? Itu namanya Bill bukan jago trading. Tapi jago ngomongin trading sekarang. Ini sekarang lagi viral banget loh orang trading dengan cara ini loh. Oke. Kita ngomongin AI berarti kan? Heeh. Kita ngomongin AI. Bill masukin lagi sekarang. Masukin apa? Sebut. Tadi Bill caranya masukin chart kan? Ya. Bill mundurin. Jadi Bill buka MetaTrader dulu. Bill Oke. buka MetaTrader. Mundurin chartnya sementok-mentoknya MetaTrader Bill. Sementok-mentoknya MetaTrader. Ya, yang ada di handphonenya Bill lah pokoknya. Sementok-mentoknya. Oke, itu 2019 kayaknya. Ya udah, 2019 yang dimasukin sekarang. Tet. Kasih Oh, prom bukan, kasih prom yang sama. 2019 benar. Ya, kasih prom yang sama. Kasih prom yang sama. Sabar ya. Satu. Ke ChatGPT sama ke Gemini. Saya dikerjain kayaknya. Enggak, kita mau ngomongin AI. Udah saya masukin ini ke Gemini. Ini tahun 2019 ya. Ya. Bentar. Dia bilang sell. Oke, sekarang kita ke ChatGPT. Nah, ini ada ChatGPT. Kesimpulan posisi buy. Tadi sama. Jadi jago trading nggak? Bapak udah nyoba ya? Enggak. Enggak pernah, saya mana pernah nyoba-nyoba di AI. Mungkin ya, mungkin ini kan dia kan ada penjelasannya. Jadi kita ya butuh cukup harus membaca dulu gitu. Iya. Mungkin, nggak Iya. tahu saya. Habis ini heboh loh cara trading dengan cara gini. Ya nggak apa-apa, pastilah heboh. Apalagi makin ke depannya nanti pasti Nah, makin ntar dulu, Bapak pernah coba nggak? enggak. Kenapa nggak coba? Ini kan perkembangan zaman. Pelajarin pernah. Oke. Bukan pelajarin ChatGPT atau pelajarin Gemini ya. Yang saya pelajarin adalah tentang AI itu sendiri. Nggak dipakai buat trading? Enggak. Bagaimana cara membuat AI, itu yang saya pelajarin. Oke. AI ini apa, mekanismenya gimana, intinya AI ini kan sebenarnya sama persis kayak otak manusia kan. Ya. Manusia juga itu, bukan manusia sih. Ya otak manusia gitu kan. Mencoba di mirror lah gitu Ya, versi tapi robot kan gitu. Ya. Udah, tapi saya nggak tertarik untuk trading. Gitu. Oke, begini deh, biar gampang. Saya yakin cara yang saya lakukan tadi itu udah banyak yang coba yang nonton nih. Ya. Yakin. Apa pendapat seorang John Paul VII? Apakah itu layak digunakan atau tidak untuk trading? Kita nggak jawab ke situ dulu ya.
Oke. Kita nggak jawab ke situ dulu. Sekarang lebih ke gimana sih mekanismenya si AI ini sendiri kan gitu. Namanya sih menarik sekali ya, artificial intelligence. Luar biasa pinter dong. Gitu kan. Tadi kenapa saya minta Bill mundurin sampai 2019 sebenarnya. Karena kan 2019 eranya AI belum dimulai. Belum. Gitu kan. Ya. Kita ibaratin Itu era COVID tuh Pak. Hah? COVID belum ada Betul. AI. Kita ibaratin kalau kita ini manusia, ya kan, pengetahuan kita ini dimulai di tahun berapa, kan gitu. Oke. Pengetahuan kita itu mulai diisi di tahun berapa dan dengan hal apa aja. Gitu kan? Ya. Gampangnya adalah pengetahuan saya sama Excel. Oke. Jauh dong. Oke. Ya kan? Secara umur jauh banget tuh, ya kan. Sehingga kalau kita bicara, kita nggak usah bicara trading lah. Kita bicara lagu-lagu aja. Ya. Kalau saya sebut apa misalkan? Gak usah dijelaskan, saya kebayang. Saya sebut lagu-lagu jadul-jadul angkatan saya, nggak bakal tahu tuh dia. Pasti. Saya aja dia nggak tahu. Betul kan? Tapi lagu-lagu yang dia tahu sekarang, mungkin saya tahu. Benar. Kan gitu? Ya. Dalam artian, si AI itu sendiri, baik itu ChatGPT ataupun itu Gemini ataupun apapun juga AI-nya, dia mulai dimasukin knowledge, mulai dimasukin ilmu pengetahuan itu per kapan? Lanjut dulu. Knowledge dia berdasarkan apa? Per kapan dan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Itu dong. Oke lah, dia misalkan kalau kita bicara Gemini, Google, berarti kan, wah ini Google pengetahuannya bisa banyak banget dari tahun jebot. Iya, benar. Betul kan? Benar, database tuh. Yang artinya kan dia sumber pengetahuannya berdasarkan database-nya Google itu sendiri. Yes. Benar. Betul? Betul. Ya kan? Tapi kemungkinan besar cara kerja pertamanya adalah berdasarkan teks dan picture. Karena itulah sumber data terbanyaknya di Google. Itu paling Iya kan? mudah harusnya ya. Kalau sampai ada orang masukin data lain-lain di Google, contohnya kayak data codingan, ya Google tahu juga jadinya. Iya. Kan gitu. Iya. Ya kan? Intinya sama persis seperti otak manusia, apa yang dimasukin ya kecerdasan dia seputar itu aja udah. Semakin banyak yang dimasukin ya semakin pinter. Iya. Logikanya harusnya begitu. Betul. Oke. Nah sementara kalau orang-orang ini kan, kenapa tadi bilang lagi mulai ngetrend ya, orang-orang suka, ya kan, sama si AI. Kita kembali ke para penggunanya dulu sekarang nih. Oke. Menarik nih kalau ini, saya suka. Iya dong. Tergantung konteks Bapak pengguna kenapa. Ya, kayak tadi Bill aja langsung ngerasa Bill pinter. Ceritanya loh itu loh. Oke. Karena tiba-tiba Bill tahu sekarang mesti buy apa sell. Ya Kapan kan? lagi bisa sombong-sombong dikit kan? Betul. Dalam artian Bill sangat-sangat mewakili 90 bahkan mungkin 95% manusia. Benar. Saat menggunakan AI cuma pengen taunya saya mesti buy apa sell. Benar. Gitu kan? AI ini kan jangankan AI, manusia. Kita nanyanya nggak bener ya dapat jawabannya nggak bener. Kita simple gini. Oke, kenapa nih baju kita? Ya kan? Kalau pertanyaan saya adalah gimana cara membuat logonya ada di sini? Jawabannya adalah oke diukur dari atas berapa, di bawah berapa, logo TF-nya seberapa besar dan seterusnya. Karena pertanyaan saya adalah gimana? Ya, gimana cara membuat logo ini? Kalau saya ganti pertanyaannya, kenapa? Kenapa di situ taruhnya? Iya, jawabannya berubah nggak? Ya beda, jauh banget. Beda ruangan tuh. Betul kan? Iya. Jadi tergantung yang memanfaatkan nih sekarang nih. Kalau dia cuma untuk bisa trading, ya kan, bisa masuk posisi sekarang, dengan mudahnya AI menjawab. Iya. Result nggak ada yang tahu. Benar. Betul nggak? Kenapa saya bilang result nggak ada yang tahu? Ya nggak ada yang tahu sih kalau saya ditanya gitu. Anggap saya masuk posisi nggak tahu profit apa loss. Sebenarnya gitu kan? Bukan berdasarkan itu. Balik lagi kan, si kecerdasan AI-nya itu diisi berdasarkan apa? Berdasarkan kalau kita cek ChatGPT ataupun Gemini, kebanyakan berdasarkan artikel-artikel yang tulis di seluruh dunia ataupun komen-komen yang ada di seluruh dunia. Bill masukin chart hari ini, kalau Bill cari ada sumber gitu kan, atau paling gampangnya gini deh, udah keluar jawabannya suruh buy apa sell, di angka berapa, harga berapa gitu kan. Bill copy paste, di copy itu semua kata-katanya kalimatnya, ya kan?
di paste sekarang, di googling ulang. Oh iya ngerti. Ya, Di googling ulang itu jawabannya. Iya iya. Itu jawaban keluar dari artikel siapa Iya, sebenarnya? ada sumbernya sebenarnya kan. Gitu kan? Iya iya iya. Bahwa artinya si AI ini bukan menganalisa chartnya loh. Iya. AI ini sebenarnya hanya menangkap, merangkum Ngerangkum. dari semua analisa-analisanya orang yang ada di seluruh dunia, gitu kan? Mayoritas bilang apa? Baik analisa itu berupa artikel, berupa komen, ataupun berupa gambar. Iya, iya, iya. Gitu loh. Oke. Sehingga kalau dibilang terus itu bagus apa enggak? Oh, mana kita tahu sumber tersebut bagus apa enggak? Ya kan? Akan profitable apa enggak? Mana kita tahu. Karena hasil dari analisa mereka nggak pernah ada yang nggak pernah yang tahu hasilnya gimana. Iya. Iya sih. Gitu kan? Tapi sayang mayoritas orang hanya memanfaatkannya sebatas saya bisa bayar per sale sekarang. Iya benar-benar. Karena tujuannya mau trading, bukan mau belajar trading. Tujuan saya cuma nanya gimana cara bikin ini, saya nggak nanya kenapa. Iya. Iya, paham saya, paham. Gitulah. Tapi mau bagaimanapun, Ya. dari situlah orang-orang kan jadi kayak ada triggernya gitu. Oh, kata ChatGPT buy. Iya. Ya udah buy deh. Ya itu. Tapi kan mengerikan. Gini loh, itu sebenarnya ya bisa kita bilang itu behavior yang sama, itu kebiasaan yang sama. Kita salurkan di media yang berbeda. Iya. Kebiasaan yang sama apa sih? Kebiasaannya tadinya nanya orang nih, sekarang bayar per sale. Iya. Iya kan? Tahu. Atau telepon, sekarang bayar per sale. Terus berikutnya zaman berkembang. Ya kan ada forum waktu itu. Zaman dulu ada forum, Kaskus kayak Detik ya, sekarang banyak pasal mayoritas orang. Ya kan berkembang lagi jadi grup-grup Telegram, grup-grup WA. Iya. Kebiasaannya sama, intinya cuma mau nanya bayar pasal. Benar. Di media yang berbeda. Iya. Yang seakan-akan kalau kali ini jawabannya lebih akurat nih. Iya sih. Padahal isinya analisa orang juga itu. Sama aja. Ya, mau gimana karena termsnya dari namanya aja, pada mainnya aja udah artificial intelligence kan. Betul. Oh, oke, kalau kita ngomong. Itu kan kemakan dong orang-orang. Betul. Seakan-akan yang paling super gitu. Artificial intelligence ini bukan hal baru loh sebenarnya. Kalau kalian ada yang dalam dunia digital marketing, ada yang namanya Google Trends. Kan kalian cari deh, apa sih tren yang lagi hype di Indonesia? Dia bisa keluarin loh semuanya. Ya kan kita mau cari, trennya sekarang bikin gelas, trennya bikin kursi, keywordnya apa aja itu bisa. Ya kan dia akan merangkum dari semua, dari semua pencariannya orang bahwa ini yang lagi tren, gitu. Atau kita masuk ke era-era pemilu, ada lembaga-lembaga survei, emang nanti pakai apa? Ya kan bahwa dari apa tweetnya orang, dari postingannya orang, di Instagram, di Twitter, di macem-macem lah, Twitter ketahuan jadulnya ya. X. Saya udah sengaja nggak gubris loh. Nah, itu semua dirangkum dan akhirnya dikeluarin. Oke, data survei mengatakan partai ini. Itu juga sama AI. Iya sih, kalau ngomong gitu saya setuju banget. Gitu kan? Iya. Sama sumbernya dari mana sekarang? Oh dari komentar-komentarnya orang. Nah trading dia ngambil sumbernya dari mana? Ya. Kalau dari analisa orang juga sama aja. Oke, kalau Bang ngomong gitu, bisa nggak? Boleh nggak saya ngomong gini? Kayaknya ini pendapat saya nih. Kayaknya saya cukup yakin banyak juga artikel di luar sana mungkin tentang dunia trading ya, yang akhirnya mungkin informasinya tidak full, atau malah misleading, kayak orang jadi salah persepsi kan akhirnya. Karena kan gimana pun, apalagi ada yang namanya oknum, ya kan, semua apalagi bermain di platform digital, betul, di internet. Kalau data asumsinya semua dari sana, data yang dia rangkum dari sana, berarti nggak bener dong pakai AI. Nggak bisa bilang gitu. Balik lagi ya, kita menggunakan AI untuk apa dulu? Siapa dulu yang menggunakan? Karena ini isi kepala saya nih, ya kan? Isi kepala saya ada pengetahuan banyak nih, ya kan? Saya ditanyanya apa, saya akan jawab itu dong. Oke. Itu kan bukan salah saya saat saya nggak jawab semestinya. Si AI kan juga tergantung apa yang ditanya sebenarnya, gitu kan? Dan AI ini gimana siapa yang menggunakan berikutnya kan? Benar sih.
Bener. Kalau saya menggunakannya untuk membantu mengembangkan metode saya, Ya, emang itu dibilang oknum kan enggak? ya. Betul dong? Kalau ini terus akhirnya saya jadiin gimmick bahwa oh ya tradingannya profit, ya kan? Misalkan saya bikin prompt, buatkan saya data Excel seolah-olah semuanya profit, intinya gitu. Bisa lagi. Bisa dong? Bisa lagi. Seolah-olah saya sudah backtest 15 tahun, bisa dong? Iya. Yang pakai oknum mau ngomong apa? Iya. Iya benar. Iya kan? Eh. Jadi zaman tuh makin kesininya makin ngeri, semua Nah, serba AI. intinya. Iya, makanya maksudnya gini ya Pak, saya kan kemarin juga ada beberapa ngobrol sama teman-teman klien yang datang ke kantor lah. Maksudnya kan ternyata makin ke sini tuh, kalau kan kemarin sempet era-era robot ya, orang jualan robot. Sekarang jualan AI. Nah, sebenarnya itu salah satu alasan saya ngobrol ini ke Bapak, biar teman-teman lihat point of view Bapak tentang AI itu sendiri. Kan gak tahu ya, buat saya ini pemikiran awam saya loh ya. Kalau AI itu profit dan sampai berani buat kita jual, ngapain jual kayak sendiri aja udah. Nah itu. Kalau saya. Tapi kan banyak yang kena dari begituan. Ya, banyak. Apalagi ya, nih ya Pak, balik lagi nih saya tambah informasinya. Klien-klien yang mendapatkan tawaran itu, maaf kata, udah berumur, ya kan? Yang otomatis banyaknya mayoritas gaptek. Disebutlah ini AI Pak. Zaman sekarang semua udah serba AI Pak. Ayo gimana? Oke. AI itu bisa di backtest kan? Bisa, Robot itu bisa di backtest. Ya. Sistem trading yang diciptakan sama AI pun bisa di backtest. Simpelnya begitu. Ya. Ya kan? Kalau kita beneran mau tahu saat orang bilang ini AI kayak robot kayak whatsoever sebutannya, ya kan? Dia bilang ini profit, ya kan? Jangan cuma lihat nih loh profit dari apa yang dia pamerin di video, apa dia pamerin dia update di Instastory, apa dia kirimin di WA, itu jangan dipercaya, ya kan? Mau baik itu robot maupun AI, runningin backtestnya, ya kan? Kalau apalagi kalau namanya robot, AI pun tinggal dibikin dalam bentuk robot kok. Kalau untuk jalan di MetaTrader, dia harus di-convert menjadi sebuah IE. Betul? Ya. IE ini ada yang namanya strategi tester. Oke. Masukin ke dalam strategi tester alias di backtest. Ya kan? Kalau dimasukin, oh dia pamerin ke saya. Nih lihat nih profit semua, 6 bulan pertama profit semua. Saya tinggal bilang coba mundurin satu tahun terakhir. Oh, itu memang bisa dilakukan ya? Bisa. Oh, oke. 1 tahun terakhir profit, oke mundurin 2 tahun terakhir. Mundurin 3 tahun terakhir, mundurin 5 tahun terakhir. Oh, oke, bagus tuh triknya tuh. Ya dong? Oke, ya. Dan itu kita bisa request gitu ya? Bisa. Ya gini lah kalau request kemungkinan misalkan orangnya tahu bahwa itu akan jeblok datanya. Oh iya. Ya kan? Bener juga. Ya. Iya. Iseng aja beli. Iseng beli robot-robot gitu kan. Lihat saat dia pameran data 6 bulan terakhir, oh ya profit bagus. Begitu kita mundurin sampai 5 tahun terakhir, pasti berantakan hasil belakang ini. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang nih, kecerdasannya, knowledge-nya diisi berdasarkan data dari kapan. Iya. Gitu loh, dibuatnya dari kapan. Iya. Kan gitu. Oke. Masuk akal sih itu Pak. Harusnya sih teman-teman bisa ngerti sih itu. Iya. Udah nggak nalar aja kalau orang punya AI segitu menguntungkannya terus dijual. Iya. Inilah bukan cuma dijual. Kan banyak orang pakai baik itu robot maupun AI dia membanggakan bahwa ini profitable. Tapi si penjualnya sendiri ya bener sih dia nyontohin dia pakai AI-nya atau robotnya. Tapi dia pakai dana minim kecil. Kan situ yang buat situ yakin kenapa situ dananya kecil. Benar. Kan gitu. Benar. Iya sih, dia juga menyarankan orang-orang pakai dana kecil aja. Iya. Artinya kan gitu. Iya. Terus sama-sama ngerti aja ya kalau itu. Iya. Oke. Bahwa dia memang memangsa yang kecil-kecil loh. Iya. Karena yang gede-gede nalarnya jalan. Benar. Tapi Bapak sepakat gak kalau
Karena menurut saya pada akhirnya soal per AI ini ya, menurut saya pribadi AI itu hanya alat bantu. Betul. Nggak bisa kita andalkan 100% AI gitu. Iya. Tetaplah kita gini deh ya. Semua pasti kalau ngomongin AI trading mungkin nggak ada bayangan ya. Kita bicara dunia perfilman. Nah, tahu Iron Man kan? Ya, pasti Iron Man suka ngobrol sama yang namanya Jarvis. Ya. Jarvis itu ada AI. Ya kan? Emang Jarvisnya bisa gerak sendiri kalau bukan si Tony Stark yang ngomong, yang ngasih perintah pertama. Itu dulu. Ya. Tetap yang harus pintar adalah Tony Starknya. Ya. Tony Starknya yang tahu, si Iron Man itu sendiri yang harus tahu apa yang dia mau buat, kemana dia mau melangkah. Iya, iya. Ya kan? Kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Ya. AI menghitung bisa apa enggak nih? Ya. Memungkinkan apa enggak? Ya, dalam situasi seperti apa? Ya. Kan? Ya, benar. Gitu loh. Udah, simpelnya begitu deh. Oke. Ya kan? Dan terus kalian kira-kira sendiri untuk bikin kayak gitu murah atau mahal? Kan gitu. Kalau itu mahal, kok dijual? Susahnya minta ampun habis itu cuma untuk dijual. Oke. Kan gitu. Oke. Kita cukup jawab pertanyaan terakhir deh. Apa tuh? Saya tahu Bapak sebenarnya bukannya nggak tahu ya kan. Tapi kantor kita trading udah mulai ke arah situ. Ke arah situ? Oh beda. Ke arah situ. Jadi beda. Yang kita dalemin, yang kita kembangin bukan AI, melainkan machine learning. Beda. Gini, kalau AI itu kan kita membuat suatu mesin menyerupai otak manusia lah, bisa dibilang gitu. Ya. Ya kan? Dan saya malah semakin saya pelajarin, saya malah menghindari itu. Oh gitu. Ya. Alasannya? Alasannya satu, saya takut blunder. Terlalu banyak pertimbangan. Tadi Bill nanya ini satu bisa hold, bisa buy, bisa suruh sell. Dalam pertimbangannya terlalu banyak, akhirnya bikin kita ragu. Oke. Sementara saya dalam trading saya nggak mau ragu. Saya maunya satu keputusan. Itu. Iya. Itu. Yang kedua yang saya takutin juga si AI ini bergerak lebih cepat karena dia kan self learn. Gitu kan? Dia bergerak lebih cepat dibanding kitanya sendiri. Gitu kan? Yang akhirnya mungkin liquidity-nya nggak siap. Mungkin tim kitanya sendiri nggak siap. Benar. Ya saya menghindari itu. Ya. Lebih baik jangan sampai terjadi problem yang besar banget, gitu kan? Apalagi semuanya serba otomatis. Iya, agak horor sih. Horor. Enggak agak sih horor itu. Gitu loh. Karena namanya AI, namanya manusia itu apa ya? Dia memungkinkan untuk multitasking tuh jadinya. Iya, benar. Ya kan dia bisa memproses beberapa tugas sekaligus tuh kalau si AI. Ya kan? Kita malah membangunnya machine learning. Membangunnya. Kita membangunnya machine learning, kita mengembangkannya machine learning. Ya. Machine learning memang dia dispesifikkan untuk satu tugas. Oke. Kita kasih tugas yang lain nggak akan ngerti dia. Tugas dia hanya trading. Spesifik. Gitu loh. Kalau ini kita udah kembangin dari 2 tahun lalu. Udah kita pakai. Profit. Tapi nggak kita jual. Ya kalau profit mah buat kita aja lah ya. Iyalah. Ya. Gini. Saya tambahin deh. Saya tambahin. Yang bikin makin nggak mungkin itu dijual. Oke. Makin nggak mungkin itu dijual. Bagi yang beneran trader, pasti tahu yang namanya baik itu di liquidity. Kalau kita bicara sampai tingkat liquidity ya, kita nggak bicara hanya sampai tingkat broker. Di liquidity ataupun di major bank, kita tahu ada yang namanya volume availability. Atau mereka sebutnya entah volume availability atau mereka menyebutnya dengan depth of market. Dan kalau di saham disebutnya bid offer. Ya. Gitu. Kita mau trading apapun itu pasti ada. Bahwa di masing-masing harga itu ada hanya volume yang tersedia itu kayak dijatahin gitu loh. Nggak bisa kita mau trading tiba-tiba, wow berapa lot pun pasti masuk. Itu nggak bisa. Gitu kan? Sehingga dengan skala kita trading, kita tahu kita butuh semua volumenya. Oh iyalah. Sebanyak-banyaknya volume yang tersedia, kalau bisa saya doang yang pakai. Benar. Ngapain malah saya jual, saya bagi-bagi ke orang. Volumenya saya butuh kok itu. Iya. Ketersediaan volumenya ataupun ketersediaan lotnya. Atau kalau dalam saham, bid offernya saya butuh. Iya. Kok saya malah ajakin orang lain, Iya. saya berbagi yang memungkinkan saya nggak bisa masuk.
posisi artinya. Heeh. Bullshit. Bener. Itu kalau yang bener trading beneran. Iya. Ini skala sebapak sih. Dia akan menghindari kondisi itu. Ya. Dengan saya pakai sendiri. Benar. Daripada nggak kebagian ya. Daripada nggak kebagian. Benar juga ya. Jadi apakah AI layak dipakai untuk trading? Terserah dah, jawab sendiri. Oke teman-teman, it's now or never and change your life. Ya, bye.